Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Dwi Anissa dengan NIM 2211022. Di sini saya akan mengajar mengenai pendidikan agama Islam tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Agama memerintahkan untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dalam sholat, kita memiliki aktivitas sujud kecuali sholat jenazah. Aktivitas sujud sholat fardu sebanyak 34 kali dalam sehari, tetapi ketika seseorang itu sering melaksanakan sholat sunnah, maka jumlah sujud akan bertambah. Beberapa perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sujud syukur di sini dimaknai dengan tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan seseorang yang telah menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Yang kedua, itu ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan karena seseorang itu lupa atau ragu dalam mengerjakan sholatnya. Yang terakhir itu ada sujud tilawah. Sujud ini dilakukan seseorang dengan membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran baik ketika sholat maupun di luar sholat. Selanjutnya, sebab mengapa sih kita harus melakukan sujud syukur? Yang pertama, itu kita telah mendapat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita telah mendapat kabar baik ataupun terhindar dari mara bahaya. Terus yang kedua itu yang tadi sudah saya sebutkan, yang terhindar dari bahaya. Selanjutnya, mengapa sih kita harus melaksanakan sujud sahwi? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, kita lupa atau tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Dan yang ketiga, lupa membaca doa kunut atau bagi yang sudah terbiasa membaca kunut. Dan yang keempat, itu lupa membaca tasyahud awal. Yang terakhir itu kekurangan ataupun kelebihan rakaat. Nah, hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah itu ada 8. Yang pertama, manusia itu tidak boleh angkuh dan sombong terhadap sesama. Yang kedua, memahami setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Nah, jika mereka mengakui kesalahan, kita hendaknya memberi maaf. Terus yang ketiga, jika kita yang melakukan kesalahan, maka kita hendaklah meminta maaf ke orang tersebut. Terus, yang selanjutnya itu ada 4, memahami bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, memperoleh keluasan batin yang berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksanya. Mari kita renungkan sejenak keagungan Allah melalui sujud-sujud yang kita lakukan dengan mendengarkan video tausiah. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam setiap ibadah dan aktivitas kita, seyogianya hati kita senantiasa terpaut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah tidak hanya terucap di lisan, namun juga terwujud dalam tindakan nyata, salah satunya melalui sujud. Allah memberikan kita berbagai kesempatan untuk bersujud sebagai bentuk ketundukan dan pengakuan atas kemuliaannya. Sujud syukur. Ketika nikmat dan karunia Allah melimpah dalam hidup kita, spontanitas hati yang penuh rasa syukur melahirkan sujud syukur. Inilah wujud pengakuan bahwa segala kebaikan datang darinya. Sujud ini adalah cara kita membumikan rasa terima kasih, menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Sang Pemberi rezeki. Yang kedua, itu ada sujud sahwi. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kehilafan dan kelupaan, termasuk dalam ibadah sholat. Sujud sahwi hadir sebagai rahmat Allah, sebagai penambal kekurangan dalam sholat kita akibat kelalaian. Sujud ini mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengakui keterbatasan diri. Melalui sujud sahwi, kita mengagungkan Allah dengan menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah miliknya semata, dan kita senantiasa membutuhkan ampunannya. Sujud tilawah, ketika telinga kita menyimak ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, hati seorang mukmin akan bergetar dan tunduk. Sujud tilawah adalah bentuk pengagungan kita terhadap kalamullah, firman Allah yang maha agung. Dalam sujud ini, kita merendahkan diri di hadapan kebenarannya mutlak, mengakui keagungan setiap kata yang diturunkannya. Sujud tilawah adalah ekspresi iman yang mendalam bahwa hati kita patuh dan tunduk pada setiap perintah dan larangan Allah yang tertuang dalam Al-Quran.
teman-teman sekalian, melalui sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, kita belajar untuk senantiasa mengagungkan Allah dalam setiap kondisi, kita mengakui kemuliaannya atas segala nikmat, memohon ampunan atas segala hilaf, dan tunduk sepenuhnya pada kebenaran firman-Nya. Aisyah, lihat, ada Bu Guru sedang sholat. Kita tunggu sampai Bu Guru selesai ya. Iya, Sifa. Bu Guru sudah tahiyat akhir. Sebentar lagi selesai, Syah. Iya, Sifa. Tuh, Ibu Guru sudah salam. Loh, tapi kok Bu Guru sujud lagi? Iya ya. Itu Bu Guru sujud apa ya? Nanti kita tanya saja langsung ke Bu Guru yuk. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Syifa, Aisyah. Kalian mau sholat ya? Iya Bu Guru. Bu Guru, kenapa tadi selesai salam Ibu sujud lagi? Oh itu, tadi ibu sujud sahwi anak-anak. Sujud sahwi itu apa Bu Guru? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita lupa atau ragu akan jumlah rakaat sholat yang kita lakukan. Terus saat sujud sahwi bacaannya apa saja Bu Guru? Bagus sekali Syifa, simak baik-baik ya. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashhu. begitu anak-anak. Iya Bu Guru. Nah, sujud sahwi dilakukan di 2 rakaat terakhir, bisa sesudah ataupun sebelum salam. Apa sekarang kalian sudah mengerti? Iya Bu Guru. Kalau begitu, ibu keluar dulu ya anak-anak. Silahkan kalian sholat ya. Iya Bu Guru.